Jika seseorang bertanya kapan keluargaku mulai hancur, jawabannya sederhana. Sejak ayah meninggal. Ayah adalah orang yang paling dihormati di keluarga besar kami. Ia memiliki banyak tanah, rumah, dan beberapa usaha yang cukup besar di kota. Selama ayah masih hidup, semua saudara terlihat rukun. Namun, begitu pemakamannya selesai, yang tersisa hanyalah harta warisan. Dan disitulah semuanya berubah. Kami ada 4 bersaudara. Aku, Kak Arman, Mbak Lina, dan adik bungsu kami, Dita. Beberapa minggu setelah kematian ayah, kami berkumpul di rumah besar peninggalannya untuk membuka surat wasiat. Namun, isi surat wasiat itu justru membuat semua orang terdiam. Sebagian besar tanah dan rumah ternyata diturunkan kepadaku, bukan kepada Kak Arman yang paling tua, bukan juga kepada Mbak Lina yang selama ini paling dekat dengan ayah. Sejak saat itu, hubungan keluarga kami mulai retak. Tatapan mereka berubah. Aku bisa merasakan kebencian yang perlahan mulai tumbuh. Awalnya hanya hal kecil, lalu banyak kejadian aneh mulai terjadi. Aku mulai sering sakit di kepala tiba-tiba. Beberapa malam aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku berada di ujung rumah lama ayah, berjalan di lorong gelap. Sementara seseorang berdiri di ujung lorong menatapku tanpa wajah. Namun kejadian yang benar-benar membuatku takut terjadi suatu malam. Aku terbangun karena mendengar suara dari dapur. Saat aku turun, aku menemukan sesuatu di lantai. Sebuah bungkusan kain hitam kecil. Dan ketika aku buka, di dalamnya ada rambut yang diikat dengan benang merah, potongan kuku, dan foto kecil wajahku yang ditusuk jarum. Aku langsung merinding. Aku tahu benda itu bukan sekedar lelucon. Lalu aku mulai mencurigai semua saudara-saudaraku, terutama Mbak Lina. Beberapa orang di kampung pernah bercerita bahwa ia sering datang ke seorang dukun di desa sebelah, katanya untuk penglaris usaha. Namun setelah kejadian itu, aku mulai berpikir hal-hal lain. Suatu hari, aku mengikuti Mbak Lina diam-diam. Benar saja, mobilnya berhenti di sebuah rumah tua di pinggir desa. Aku melihatnya masuk bersama seorang pria tua yang dikenal sebagai orang pintar. Sejak saat itu, kejadian aneh di rumahku makin sering. Lampu tiba-tiba mati, bau bunga melati muncul di tengah malam, dan setiap aku tidur, aku selalu bermimpi sosok yang sama berdiri di tengah lorong rumah ayah. Namun, semakin hari, ketakutan menjadi nyata. Suatu malam, aku benar-benar hampir mati. Aku sedang mengemudi pulang ketika mobilku tiba-tiba kehilangan kendali. Rem tidak berfungsi. Mobilku hampir menabrak truk di jalan raya. Anehnya, ketika mobil diperiksa di bengkel, remnya tidak ada kerusakan sama sekali. Mekanik bahkan berkata mobilku baik-baik saja. Saat itulah aku yakin seseorang dalam keluargaku benar-benar mencoba menyingkirkanku. Akhirnya, aku mendatangi seorang kiai tua yang dulu dikenal oleh ibuku. Ia hanya melihatku lama sebelum berkata pelan, "Ini bukan kiriman dari orang luar. Ini dari darah yang sama denganmu." Aku sudah tahu maksudnya, saudaraku sendiri. Namun kalimat berikutnya membuatku terdiam. Orang yang mengirim ini sangat dekat denganmu. Beberapa minggu kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Polisi datang ke rumah Mbak Lina. Ternyata seseorang melaporkan praktik penipuan dan ritual berbahaya yang dilakukan dukun yang sering ia datangi. Rumah dukun itu digerebek. Banyak benda-benda aneh ditemukan di sana.
termasuk foto-foto anggota keluargaku. Namun yang membuatku membeku bukan itu. Polisi juga menemukan foto milikku dengan tulisan besar di belakangnya yang bertuliskan target utama Rendra. Aku pikir semuanya sudah jelas. Aku yakin Mbak Lina pelakunya. Namun ketika polisi memanggilku untuk melihat barang bukti, penyidik menunjukkan sesuatu yang membuat dunia terasa berhenti. Di antara semua foto yang ditemukan, ada satu foto yang diberi tanda khusus. Foto itu bukan milik Mbak Lina, bukan juga milik Kak Arman. Foto itu adalah foto adikku Dita. Dan di belakang foto itu tertulis kalimat yang jauh lebih mengerikan. Orang yang memulai semuanya. Aku langsung pulang ke rumah Dita malam itu. Ia duduk di ruang tamu dengan tenang, seolah sudah menunggu. Ketika kutanyakan semuanya, ia hanya tersenyum kecil. Akhirnya kamu tahu juga. Aku hampir tidak percaya. Kenapa? Dita menatapku dengan mata yang sangat dingin. Karena ayah selalu bilang kamu anak favoritnya. Ia tertawa kecil. Dan kamu pikir wasiat itu kebetulan? Lalu ia berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Aku yang menyuruh ayah membuat wasiat itu. Aku juga yang memulai semua ritual itu. Bukan untuk membunuhmu. Ia berhenti sejenak. Untuk membuat kalian saling curiga dan saling menghancurkan. Aku menatapnya dengan tidak percaya. Kenapa? Ia berdiri perlahan. Karena setelah kehilangan kalian semua karena saling membenci satu sama lain, aku satu-satunya yang tidak terlihat. Ia tersenyum tipis. Dan akhirnya semua harta itu akan jatuh kepadaku. Sejak malam itu, keluargaku tidak pernah benar-benar pulih. Warisan ayah memang masih ada. Namun, keluarga kami sudah hancur. Dan sampai sekarang, setiap kali aku memikirkan semuanya, aku selalu sadar satu hal yang paling menakutkan. Dalam perebutan warisan keluarga, yang paling bahaya bukanlah hal gaib, melainkan keserakahan orang yang tumbuh bersama kita sendiri.